Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahillazi hazana li haza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Rahmawan Arifin SEMSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang kami hormati Ibu Septi Kurnia Prastiwi SEMM selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi Bisnis. Yang kami hormati Kak Muhammad Yusuf Perkasawibowo SE selaku pemateri kita pada kegiatan praktikum pagi hari ini. Yang kami hormati pula Asisten Laboratorium Pasar Modal tahun 2022 serta peserta praktikum yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat, rahmat, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada suri tauladan kita, pemegang tongkat estafet kepemimpinan, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mau kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar, selaku Asisten Laboratorium Praktikum Pasar Modal 2022, sekaligus Master of Ceremony pada praktikum pagi hari ini. Nah, teman-teman peserta praktikum pasar modal, bahwa pertemuan yang kesan kali ini berisi materi tentang analisis teknikal, yakni mencakup membaca chart, support, dan resisten trend line part 2, yang diisi oleh pemateri langsung sama Mas Muhammad Yusuf Perkasawibowo SE. Halo, Assalamualaikum Mas, apakah sudah bergabung? Waalaikumsalam, sampun Mas. Oke, alhamdulillah. Langsung aja, sebelum acara kita mulai, perkenankanlah kami untuk membacakan susunan acara pada praktikum pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi oleh Kak Muhammad Yusuf. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, penutup. Memulai acara yang pertama ialah pembukaan. Marilah kita buka kegiatan praktikum pasar modal ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua ialah pemaparan materi. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Mas Muhammad Yusuf, ruang dan waktu saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Rabbi sholli wa sallim amri wa dalam sannya qouli. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat kehadiran teman-teman semuanya ya, masih antusias di pagi hari ini setelah kita ada pergantian jadwal ya, yang semulanya siang jadi pagi. Terima kasih banyak tentunya. Terus juga mungkin kalau minggu depan nanti kami juga masih nunggu informasi dari pihak pusat, nanti kira-kira bakal ada agenda atau enggak. Kalau misalnya masih nggak ada agenda, kemungkinan pekan depan kita ketemunya pagi lagi ya. Insya Allah pada bisa kalau pagi?
Insya Allah bisa ya. Oke, ini sudah sambil bergabung terus 180 orang terus naik ke atas. Oke, kemarin kita udah bahas tentang cat. Tapi untuk pagi kali ini kita bahas lagi next level, kita ke support sama resisten. Nah, kalau langsung ke trendline. Nah, jadi nanti pekan depan itu rencana saya mau ngajak teman-teman semua. Nah, itu diharapkan teman-teman sekalian yang hadir itu bisa mempersiapkan, ada laptop ya, ada laptop masing-masing, atau mungkin ada smartphone masing-masing ya. Nanti kalau misalnya bisa, nanti disiapkan di pekan depan. Kita akan coba analisis yang simpel-simpel aja. Jadi paling nggak ada output dari 3 kali pertemuan ini bersama teman, nanti ada cara analisis teknikal walaupun hanya beberapa kan. Nah, nanti kita akan spill. Oke, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu pada kesempatan kali ini kita akan bahas dulu mengenai support sama resisten. Nanti untuk ke depannya harapannya minggu depan kita bisa ini ya praktik langsung. Bentar, saya cari dulu. Oke, apa udah terlihat ya? Sudah? Sudah. Oke ya, kayak kemarin ya. Hilang duluan nih. Oke, siap. Geser dulu. Oke, support sama resisten. Mungkin teman-teman saya kasih analogi yang paling gampang biar mudah dipahamin. Untuk lebih mudah dipahami gini teman-teman. Teman-teman pernah nggak main bola basket? Atau mungkin kalau yang perempuan kok zaman dulu, nggak tahu ya kalau generasi kalian masih main bola bekel nggak ya? Yang nanti bolanya dijatuhin, nanti habis itu diriin barang gitu ya. Nah, jadi gini, cara paling simpel support sama resisten itu dia kalau dianalogikan, dia itu adalah suatu titik yang dia kalau nyentuh titik itu tuh dia bakal mantul. Bahasanya saya paling gampang aja kan, dia bakal mantul kalau nyentuh di titik tertentu. Jadi misalnya teman-teman kalau main bola, ya, main basket, bola basket lah. Kalau bolanya teman-teman ayunin ke bawah, tepuk, pasti kan dia bola basketnya bakal balik ke atas, ya atau enggak? Bakal balik ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau teman-teman pukul yang keras, maka baliknya juga pasti mantulnya bakal kencang ke atas. Nah, kalau dia nembus ke atas, dia pasti bakal ke bawah. Kayak gitu ya. Cara paling gampang untuk analogikan support sama resisten, tapi ini bakal saya kasih informasinya dulu. Support sama resisten. Jadi di sini teman-teman harus ketahuin juga, kalau misalnya pasar itu dia gerak naik sama turun. Hal itu juga pengaruh dari apa sih? Kok bisa sih dia bakal naik sama turun harga saham? Nah, itu ternyata impact dari adanya supply dan demand dari suatu saham. Jadi, dia ada pergerakan karena ada yang mau beli dan juga karena ada yang mau jual. Nah, terus juga ada juga di mana posisi harga pasar tuh berhenti buat naik. Jadi dia, nah makanya kan dia itu kadang-kadang kan ketika nyentuh di suatu titik tertentu dia pasti bakal turun ke bawah. Atau sebaliknya, mungkin dia nyentuh titik tertentu di bawah, nanti akhirnya dia akan balik ke atas. Nah, kalau teman-teman sudah pernah melihat di sini sebelumnya, teman-teman sudah ada yang pernah melihat chart belum ya? Chart naik turun, atau bahkan belum sama sekali melihat chart tuh kayak gimana? Ada yang pernah lihat chart sebelumnya? Sorry, sebelum kita lanjut, takutnya nanti saya ngomong kayak gini juga nggak paham karena belum pernah lihat. Untuk simpelnya kayak gini ya, ke bawah dulu. Oke, sudah pernah yang lihat yang kayak gini-gini? Pernah nyoba nyari nggak di internet gitu? Nyoba chart terus di apply? Sudah pernah teman-teman sekalian? Belum. Belum pernah ya? Ini baru pertama kali ngeliat chart sekarang atau mungkin sudah pernah belum ya? Belum pernah ya? Oke, cara paling gampang. Ini informasi dulu berarti kalau emang belum pernah lihat ya. Oke, jadi intinya gini, inti dari support sama resisten, nanti harga itu ada permintaan dan penawaran, sebagai impact-nya nanti ada harga itu dia akan kepentok, jadi kayak misalnya teman-teman beli suatu barang, misalnya beli telur ya, telur katakanlah harga normal di pasar harga 20.000, terus kalau ada yang jual 22.000, kira-kira teman-teman nalarnya beli apa enggak? Kalau tahu harga
paling mentok di harga 20.000. Nalarnya kan kalau 22.000 nggak bakal dibeli, ya kan? Misalnya kayak gitu. Nah, atau mungkin juga ada harga yang sudah disentuh di harga terendah. Nah, nanti dia, oh ini kemurahan nih. Nah, nanti bakal dibeli apa enggak. Nah, next ya, support. Jadi support itu nanti sebuah area yang teman-teman itu yakini titik terendahnya. Jadi dia tuh nyentuh di harga paling rendah. Biasanya support ini digunakan teman-teman buat perkiraan. Oh dia kalau udah nyentuh garis ini nih, udah waktunya nih kalian beli saham tersebut. Atau mungkin bisa juga kalau udah nyentuh titik ini, yaitu untuk pertimbangan teman-teman sekalian aja ya. Terus yang selanjutnya, nah ada resisten. Resisten itu kebalikannya support. Jadi dia tuh tingkat harga paling tinggi. Jadi kalau dia udah nyentuh di titik itu, di area itu, maka dia pasti biasanya harga akan cenderung untuk jatuh. Menahan, kalau udah nyentuh di titik itu, dia pasti akan jatuh ke bawah. Jadi intinya kayak support. Support itu dorongan untuk naik ke atas. Jadi kalau misalnya kalian tuh punya pasangan gitu ya, nanti kan kalau ada yang dukung kan enak gitu ya, nanti ada support. Nah, jadi dia akan mensupport kalian untuk maju ke atas. Jadi harganya juga bakal naik. Nah, resisten itu ya ada kalanya kan ada something gitu ya. Nanti kalau nyentuh itu dia akan jatuh ke bawah, mungkin galau-galaunya gitu ya. Bahasa apa. Oke, next. Jadi gini teman-teman, biar lebih gampang. Ini cara nentuin support tuh ada beberapa cara. Nah, kita coba cara yang pertama. Ada horizontal line. Jadi biasanya di set selama tentang 3 bulan. Rata-ratanya ya. Nah, di sini cara paling gampang bisa teman-teman saksikan di depan layar ya. Di sini garisnya, nggak tahu nih kursornya kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan kursornya. Ya, Jadi kelihatan. nggak kelihatan ya kursornya ya? Oke, ini bisa dihapus ya nanti ya. Oke, Kelihatan Mas, kelihatan. ini kelihatan ya? Nah, oke. Jadi cara gampang gini, ini salah satu contoh chart ya. Nanti dia itu kalau misalnya nyentuh turun ke bawah harganya merah kayak kemarin ya. Kalau merah-merah itu berarti harganya baru turun, kalau putih berarti naik. Dia nyentuh ke atas. Nah nih, dia akan nyentuh di titik tertentu maka dia akan jatuh turun ke bawah. Ini kayak kalian melempar bola. Bolanya itu dilempar ke bawah, dia mantul ke atas. Nah, sama aja kalau misalnya kalian nih kan punya atap ya, rumah kan ada atapnya. Kalau dia nyentuh atapnya itu dia akan mantul ke bawah lagi. Cara paling gampang untuk memahami support sama resisten itu dia adalah suatu titik yang dia kalau nyentuh titik itu dia akan mantul balik. Kalau support berarti tandanya lagi di bawah nih, lagi butuh support-supportnya, ya. Berarti dia ada di bawah. Namanya support berarti ada di bawah. Jadi kalau dia nyentuh, dia bakal naik ke atas. Begitu pula kalau resisten, itulah titik tertingginya. Nah, jadi biasanya nih, kalau mau beli itu di titik-titik support. Jadi nanti dilepasnya di titik resisten. Itu cara paling gampang untuk memahami ya. Nah, kalau udah nyentuh di resisten, dia akan jatuh turun ke bawah. Jadi ini contoh horizontal line ya. Jadi horizontal itu kemudian akan digaris. Nah, bikin garis ini. Nah, pertemuan titik-titik ini dia dibikin garis. Nah, horizontal line. Garis horizontal, bukan vertikal ya. Kalau vertikal kan berdiri. Nah, kan dia mendatar. Oke, next. Ini contoh juga. Nih ya. Ini yang bikin siapa sih tulisan ini? Yang bikin kita sendiri. Jadi dalam hal ini juga nanti teman-teman sendiri yang bikin garis ini. Itu ya. Kalau kalian ngecatnya, nanti kita akan coba demo. Itu nggak bisa di apa dari sistemnya. Jadi kalian yang bikin garis sendiri. Ini turun ke bawah. Kalau udah nyentuh sini, perhatikan setiap kali nyentuh di sini ya. Ini kan ada samaannya. Dia naik ke atas. Nah, kalau dia nyentuh di sini nih, nah ini kan ada 3 ya. Dia balik ke bawah. Jadi intinya horizontal tuh kalian bikin garis sendiri secara horizontal menghubungkan titik-titik yang sekiranya nanti kalau nyentuh itu dia bakal mantul ke bawah. Cara paling gampang kayak gitu aja. Nah, ini juga contoh ya, contoh lain. Kalau dia udah nyentuh di atas, digabungin, dia bakal turun ke bawah. Ini kalau misalnya nih, dia nyentuh di bawah ini, dia mantul ke atas. Ini ya. Ya, ini contoh paling gampang untuk teman-teman simak. Intinya kalau support itu, dia itu pantulan yang sebagai lantai dasar. Nah, kalau misalnya resisten, kita anggap aja dia sebagai puncak atau mungkin atap lah. Cara paling gampang buat bahasa teman-teman. Gimana enaknya menafsirkan? Monggo, gitu ya. Yang penting anggap aja nanti kayak ada bola jatuh, diturunin, dia akan mantul ke atas. Nanti kalau dia nyentuh atapnya, dia akan mantul ke bawah. Cara paling gampang.
Berikutnya ada trend line. Trend line tuh kebagi jadi 3. Nah, ada uptrend, ada downtrend, ada sideways. Yang biasa aja. Mungkin ini nge-review kemarin ya. Kalau kemarin udah ada bullish, bearish gitu ya. Nah, di sini kalau uptrend, intinya yang di garisnya, yang di bold hitamnya, intinya tuh kalau kalian mau bikin uptrend, itu dia ada 2 puncak. Dan juga ada 2 lembah. Tapi posisinya, puncak yang pertama itu nanti habis itu akan muncul puncak yang kedua, yang lebih tinggi ya. Ini ya. Nah, jadi dari puncak yang pertama, nah ini alur saham itu dia naik, terus dia turun, nyentuh titik ini ya, resisten ya tentunya ya. Kalau di garisnya ada titik resisten, dia akan turun. Nah, ini naik lagi. Ini higher peak ya, higher top ya, atau lembah ya. Ini puncak, ini lembah 1, ini puncak, ini lembah 2. Jadi paling nggak minimal ada 2 puncak lembah, dan juga ada minimal ada 2 ini ya, lembah lagi. Oke, itu teman-teman intinya uptrend itu dia naik. Cara paling gampang gitu aja. Paling simple dia naik gitu aja. Nah, ini contohnya gambarnya. Ini ada higher peak. Jadi semakin ke atas puncaknya semakin tinggi. Nah, ini ada yang lembahnya juga semakin tinggi ke atas. Nah, ini kalau di garis ini uptrend, jadi trennya sedang naik. Gitu ya. Oke. Ini uptrend juga contoh saham Antam, mungkin ini udah lama banget. Sebagai contoh aja buat teman-teman, kalau ini uptrend, kalau downtrend kebalikannya dari uptrend, jadi dia intinya turun ke bawah, punya puncak yang turun ke bawah ya, jadi puncaknya lebih jatuh lagi. Jadi intinya dia turun ke bawah lagi, punya 2 lembah dan punya 2 puncak yang lebih turun atau lebih rendah cara paling gampangnya. Jadi intinya naik sama turun. Nah, ini contohnya. Ini punya peak ya, puncak. Ini lower peak. Karena titik puncak yang ini, nah ini yang lebih rendah lagi. Ini lebih rendah lagi sampai ke bawah, terus sampai dia menurun. Di sini kalau teman-teman lihat, dia grafiknya, chartnya menurun. Kayak gitu ya teman ya. Cara paling gampangnya. Jadi intinya uptrend itu naik, downtrend itu turun. Nah, ini contoh juga untuk saham KPIG ya, kodenya KPIG. Nah, ini setwise. Setwise itu dia biasa-biasa aja, atau datar-datar aja. Jadi dia nggak akan ngelewatin posisi naik atau turun. Dia kalaupun punya naik, dia pasti punya lembah juga. Nah, tapi dia punya lower peak-nya juga. Jadi intinya gini, setwise itu intinya dia biasa-biasa aja. Dia nggak ada perubahan yang signifikan. Dia akan punya yang lebih tinggi garis naik ya, ataupun turun. Dia hanya yang simple aja. Nah, ini dia naik turun, walaupun ada gelombang naik atau turun ya, tapi sebenarnya itu dia cara paling gampang sebenarnya kayak ada masalah, tapi sebenarnya tuh kalian saling cinta ya, cara gampangnya kayak gitu ya. Sideways, jadi dia simpel-simpel aja. Oke, ini yang sideways-nya buat contoh kalau misalnya ini muncul di chart, ini salah satu saham ya. Dia naik turun, tapi dia sebenarnya kalau di garis dia itu masih di rentang yang ibaratnya masih datar-datar aja. Oke, kita next lagi. Ini salah satu contoh dari Jasa Marga ya. Nah, di sini dia naik turun. Walaupun naik turun, dia masih di satu rentang yang sama. Dia datar-datar aja. Nggak naik, nggak turun, tapi dia tetap jalan aja. Oke, ini studi kasusnya. Ini kalau kalian bikin, nanti juga bisa kayak gini ya. Walaupun ini naik ke atas, tapi dia ternyata punya lembah yang naik turun. Nah, nanti di sini dia naik ke atas. Nah, ini ada juga lembah yang naik turun. Ini juga ada yang naik turun. Oke. Jadi gitu teman-teman yang studi kasusnya yang sideways. Jadi dia biasa-biasa aja. Pergerakannya naik turun, tapi dia nggak sampai signifikan sampai harganya naik memicu pergerakan yang uptrend. Oke. Jadi gini, cara gampangnya. Biasanya kita tuh punya siklus fisiologinya ya. Kadang-kadang orang optimis. Nah, yang paling khawatir tuh orang-orang itu, mohon maaf ya, di sini biasanya kalau orang-orang trader biasanya, dia beli di harga terendah, terus tiba-tiba dia nyampe ke tinggi-tingginya nih, sampai ke tahap euforia. Jadi pada senang banget sampai ngupload hijau-hijau renang gitu ya. Jadi sampai ngupdate,
untung banyak. Tapi endingnya suatu saat dia akan turun ke bawah. Nah, jadi muncul ketakutan, terus mulai depresi, panik, tiba-tiba ya udah akhirnya loss. Yang semula itu euforianya tinggi, tapi dia karena saking euforianya tiba-tiba ya udahlah paling habis ini naik. Dia gitu terus. Endingnya apa? Harga turun jatuh, Mbak. Habis itu takut, wah ini rugi nggak nih? Akhirnya terus turun, depresi, panik. Akhirnya apa? Depresi dia, harganya jatuh. Oke, ini pernah saya alamin dulu. Saya dulu investasi di salah satu saham. Beli nih. Harganya kala itu cuma Rp15.000. Saya diemin 2 tahun. Di tahun kedua, di 2 tahun itu, harganya yang 15.000 jadi 250.000. Bahkan terus naik sampai ke angka 450.000. Nah, angka 450.000 itu satu lot itu udah masuk ke tahap euforia. Bayangin, 15.000 jadi 450.000 satu lotnya. Udah untung berapa persen ya, Pak? 15.000 ke 450.000. Itu tahun 2017. Ketika udah euforia, saya ikut tuh di euforia. Wah, paling habisnya naik. Tiba-tiba jatuh. Harganya turun ke bawah. Sampai akhirnya turun ke 250.000. Di sana kita mulai ibaratnya muncul lah. Ini kalau didiemin lagi bisa-bisa harga tambah turun. Nah, akhirnya dijual aja di harga 250.000 katakanlah. Udah untung. Katakanlah satu lotnya 15.000 jadi 250.000. Kira-kira berapa tuh? 235.000 udah untung. Nah, bayangin kalau misalnya ikutin euforia yang jatuh. Wah, itu ternyata harga saham itu ternyata jatuh juga ke bawah. Sampai akhirnya jatuh, benar, harganya jatuh ke bawah. Ternyata memang ada something happen ya di saham tersebut. Nah, makanya sampai akhirnya nanti dia muncul lagi pola yang sama. Akhirnya apa? Polanya kembali lagi. Harga sempat jatuh, naik ke euforianya, terus juga sampai ke tahap depresinya, nanti dia bakal balik lagi. Ada harapan. Nah, terus nanti akhirnya optimis lagi, ya nanti balik lagi euforia lagi, kayak gitu. Dan ternyata saya lihat saham ini juga berulang kembali di COVID-19 kemarin. Euforianya terasa lagi. Itu salah satu contohnya adalah saham Inaf namanya. Tahun 2015 kalau kalian invest, dia dulu harganya mungkin 15 ribuan. Terus jadi 450.000 sampai jatuh lagi, sampai akhirnya kemarin banyak orang juga yang untung ya, karena kan COVID-19 jadinya kan Inaf perusahaan dari negara. Oke. Nah, ini ada trendline. Trendline itu yang kayak tadi ya, untuk saham sedang posisi uptrend, ini cara bikin garisnya aja nanti. Nah, ini ya. Cara bikin garisnya sambungin 2 puncak dan 2 lembah. Itu minimal. Kalau bisa sih 3 ya. Nanti kalau mau gabungin. Atau kalian bisa garis bawahnya aja di titik supportnya maupun di resistannya aja. Yang penting jangan maksain gambar. Itu aja. Jangan divalid-validin. Itu aja. Ini contoh ya. Ini punya puncak 1. Ini punya puncak lagi 2. Ini puncak yang lebih rendah lagi. Nah di garis ini ketemu 3 titik. Turunin ke bawah. Set di garis ke bawah langsung. Nah, contoh nih, ini kan naik ya. Nah, ini ada titik di bawah nih. Tiap yang ini kan dia naik. Nah, nih, kalau kalian gabungin. Ini ada 1, 2. Nah, ini mungkin nggak nyentuh. Ini 3. Nah, ini digabungin aja dilurusin. Nah, di garis. Jadi sesimpel itu aja buatnya. Yang penting jangan divalid-validin. Itu aja ya. Oke, ini trendline-nya yang uptrend. Ini kalau kalian mau garis, ini ada 1, 2, ya kan, 3. Nah, di garis aja nih. Langsung bikin garis. Ini ada 1, ada 2, yang lembahnya di garis. Oke, ini trendline. Nah, ini nggak melulu trendline itu dia bisa tembus ya. Di sini teman-teman harus perhatikan. Kadang-kadang nggak melulu dia nyentuh garis. Misal nih atapnya nih, dia nyentuh atap ini turun, nyentuh atap lagi turun. Nah, ada posisi di mana tiba-tiba dia nyentuh atap ini malah jebol. Atau malah dia bikin pola yang baru. Nah, ini salah satu pola yang dijebol ya. Jadi misalnya kalian terlalu kenceng lempar bolanya sampai atapnya itu jebol di atasnya. Jadi dia bakal naik ke lantai berikutnya. Nah, ini juga sama nih. Dia naik lagi. Nyentuh titik yang baru dia turun. Nyentuh titik yang sama dengan yang garis yang ini tadi dia bakal naik ke atas. Jadi kalau udah itu jebol, maka titik resisten ini akan menjadi titik support yang baru. Itu teman-teman harus garis bawahi ya. Kalau udah jebol, titik resisten tadi akan menjadi sebuah titik support yang baru. Nah, ini akan jadi support yang baru. Ini contohnya ya.
Nah, ini dia naik lagi. Ini jebol nih, naik turun. Nah, jadi kan ini kan garisnya tadi, ya kan? Yang semula kalau di garis ini, dia bakal turun ke bawah. Tapi sekarang, kalau dia nyentuh garis ini, maka dia akan naik ke atas. Nah, ini juga sama nih. Ini sebuah titik di mana kalau dia nyentuh, yang semula itu kalau dia nyentuh ini bakal turun, kalau udah jebol ke atas, maka dia kalau nyentuh ini bakal jadi support yang baru. Jadi simpelnya kayak misalnya kalian udah ditinggalin seseorang, punya yang baru, nah dia support kalian yang baru. Contoh. Oke, kita next lagi. Ini ada tren ini kalau di INTP ya, ini salah satu perusahaan, dia naik. Ternyata nih dia turun, nyentuh di garis yang sama dengan yang ini. Dia jebol, dia naik ke atas harganya. Nah, ini punya titik resisten. Di sini punya resisten nih. Dia harganya turun, nyentuh ke sini dia turun lagi. Tapi ternyata di waktu yang sini, sorry ya, ini kita sebutin aja. Ini bulan Mei. Mei tahun 2017 tuh dia sebagai titik resisten. Terus pada bulan Juni tanggal 21-an, jadi resisten juga. Tapi pada bulan Agustus, banyak permintaan, akhirnya apa? Jebol. Jebol ke atas. Sehingga di bulan Agustus ini menjadi cerminan bahwa kemudian di tanggal September, dia akan menjadi sebuah titik support yang baru. Nih ya. Ini disebut sebagai titik support yang baru karena di sini sudah dijebol naik ke atas. Oke, ketika ya udah dijebol naik ke atas ini, maka dia yang titik ini tadi, yang semula di sini sebagai titik support. Oke, ini juga titik resisten ya, dia akan jadi titik support yang baru. Jadi intinya kalau sudah dijebol, nah dia akan bakal jadi titik support. Nah nih, titik support yang baru. Yang semulanya dia adalah titik resisten. Jadi, tapi ini akan ditemuin kalau emang sahamnya lagi naik-naiknya ya. Tuh. Nah ini downtrend sama dia akan turun. Kalau kalian garis, ya kan ini ada 1, 2, 3, garis aja ke bawah. Seret. Ini ada 1, 2, garis ke bawah. Maka ketika nyentuh ini, maka dia bakal naik. Ketika nyentuh ini, dia bakal turun. Nah ini nanti kalian bisa aplikasikannya. Nah ini balik kebalikannya yang tadi. Sebuah titik support, ini support ya, ketika nyentuh sini, dia balik naik ke atas. Ketika dia nyentuh titik sini, dia balik lagi ke atas. Nah, sebaliknya, pada posisi yang sini, dia bukannya mantul ke atas, tapi malah dia ke bawah, alias di sini berarti dijebol. Nah, ketika dia nyentuh titik yang di sini, yang semula biasanya kalau nyentuh ini, itu bakal naik ke atas, dia malah jadi mantul ke bawah. Sehingga diartikan, kalau yang mantul ke bawah berarti sebagai titik resisten yang baru. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia nih sudah jebol ke bawah, syaratnya adalah jebol. Jadi sebuah titik support akan menjadi titik resisten kalau sudah dijebol ke bawah. Itu. Oke, ini contoh saham Mayora. Mungkin kalau teman-teman ada yang beli saham Mayora ya, di tahun 2017, di sini di tanggal berapa nih? Tanggal 18 ya, hitung aja. 18. Dia titiknya resisten di sini, dia turun ke bawah, dia punya titik support. Nah, ketika di tanggal 19 Juni, dia nyentuh titik resistannya di sini, maka dia harganya turun ke bawah. Nah, pas di sini, nah dia jebol nih. Ketika dia jebol, maka dia akan membentuk pola resisten yang baru. Nah, di mana resisten yang baru? Berarti kalau sudah jebol, otomatis jawabannya segaris dengan titik support yang lama. Nah, ini ya, titik resistennya akan sama. Nah, di sini. Titik support yang lama ini akan menjadi sebuah titik resisten yang baru, maka dia akan jatuh ke bawah. Itu ya, ini nyantuh di sini, dia naik ke atas. Balik lagi. Nah, ini kalau udah dijebol, ya udah, dia punya resisten yang baru. Intinya, sebuah titik support akan menjadi resisten yang baru kalau misalnya sudah jebol ke bawah. Jadi misalnya kalian naik dari lift ya, lift turun ke bawah. Jadi sudah punya lantai yang baru, punya atap yang baru, punya lantai yang sendiri juga. Jadi beda lantai, beda perlakuan. Oke, ini contohnya aja, persis kayak yang saya sampaikan tadi. Nah, ini ada row number. Jadi row number itu bisa juga dibilang sebagai kayak kebiasaannya. Jadi kalau angka ini muncul, itu biasanya harganya nggak tembus.
Jadi kadang-kadang diaplikasikan sebagai sebuah titik support atau resisten. Contoh paling gampang, teman-teman kalau misalnya beli saham, pernah nggak ngamatin? Kalau zaman dulu ya, itu ada Garuda Indonesia. Setiap nyentuh harga 30.000 atau 40.000, dia pasti turun ke bawah lagi. Jadi dia kalau setiap nyentuh itu, pasti harganya mantul ke bawah. Nah, itu juga teman-teman bisa cek. Tapi ini teorinya nggak ada ya, nggak ada teorinya. Jadi mau dipakai silahkan, nggak juga silahkan. Ini cuma kayak kebiasaan aja. Kalau nyentuh suatu harga tertentu, maka dia itu bakal turun atau mungkin bakal naik. Nah, itu juga teman-teman monggo bisa disikapi sendiri-sendiri. Nah, ini salah satu contoh. Kalau dia nyentuh di angka 5.000, biasanya, nah ini, turun, naik lagi. Oke, ini kalau angka 600, juga sebagai acuan aja. Kadang-kadang dia nyentuh di angka 600 turun lagi. Kalau ketemu angka 600 turun lagi. Nih ya, 600 turun. Ketemu angka 600 turun. Ini nggak paten ya, nggak paten. Ini cuma kebiasaan aja. Jadi buktinya juga bisa kadang-kadang tembus, tapi kadang-kadang turun lagi. Kayak gitu. Nah, di sini saya malah pengen asiknya itu main moving average. Ini paling gampang, paling simple, teman-teman bisa ngaplikasiin. Nah, di sini biasanya adalah pendekatan pakai garis ya. Nanti garisnya itu bisa di-set, nanti bisa selama mingguan, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, dan lain sebagainya. Ini buat bantu teman-teman, sering dipakai karena simple banget dan mudah untuk digunakan. Oke. Ya, ini salah satu contoh. Ini juga contoh, ini paling gampang ya. Oke, saya mungkin sekarang lebih pengen main aja. Kita langsung main praktek daripada ngelihat materi mulu. Nah, oke, saya stop dulu, ganti. Kita langsung cek ya teman-teman ya, kita mau main langsung. Oke, di hadapan teman-teman sekalian, kita sudah coba. Udah kelihatan ya layar ya? Oh ya, Ya, ada yang udah. garis. Oke, baik. Sudah kelihatan di layar teman-teman sekalian? Sudah, Mbak. Udah ya, oke. Ini sebelum saya lanjut, teman-teman udah install iPod di HP kalian masing-masing? Sampun. Udah ya? Boleh kita main bareng-bareng? Atau HP-nya jangan-jangan buat main Zoom ya? Oke. Kalau ada yang punya Lepi, bisa buka Lepinya. Kalau ada yang pegang HP, bisa buka HP-nya, buka iPod ya. Di sini yang pertama, teman-teman mungkin udah pernah diajarin cara pakai chartnya di iPod? Sudah diajarin belum? Kira-kira? Belum pernah? Atau udah pernah? Sepertinya belum, Mas. Belum ya? Atau nanti ada sesi sendiri, Mas Akbar? Ada Iya, sesi nanti. sendiri? Kayaknya ada sesi sendiri nantinya. Ada ya? Oke. Iya. Kalau memang ada sesi sendiri, berarti nanti mungkin saya serahkan ke yang beliau aja ya. Nah, mungkin yang sesi kali ini, bareng saya coba pakai Yahoo Finance saja. Katakanlah teman-teman biar nyimak dulu ya. Oke, yang pertama nih, saya buka statistik pasar modal. Kemarin kan ada yang tanya hype ya. Saya buka statistik pasar modal, ternyata indeks yang paling tinggi sekarang ini ternyata di sektor energi. Nah, sektor energi ini ternyata baru naik-naiknya nih, baru naik daun nih dari year to date per mingguan ya, kemarin keluar rilis, ternyata saham energi baru trending, baru naik. Nah, di situ saya lihat salah satunya ada ADRO ya, atau ADARO kalau teman-teman dengar. Nah, caranya nih, kalau teman-teman lihat, kita coba dulu ya. Di sini teman-teman buka Yahoo Finance. Ini saya bukan promosi ya, mohon maaf. Ini cuma cara yang paling gampang aja. Nah, di sini ada Yahoo Finance. Silahkan ketikkan aja di sini. Misal kalian mau saham apa nih? Contoh, teman-teman ada rekomendasi saham yang pengen kalian buka. Mungkin boleh, biar kita kasih contoh satu. Ada yang tertarik satu saham saja? ENRG, Mas. Ya? ENRG. ENRG. Oke, ENRG ya. Oh, ini ada yang ngechat nih, Mbak Sefria juga ya. ENRG. Nah, oke, ENRG kita buka ya. Energi Mega Persada ya. Wah, energi nih. Oke, sini sudah keluar. Wah, harganya merakyat pantesan.
Oke, kita langsung buka. Di sini ada summary-nya. Di sini ada detail banyak di sini. Kalian bisa kepo-kepo. Nah, ini kita langsung ke chart-nya aja. Klik chart-nya. Oke, di sini sudah muncul di layar teman-teman sekalian. Oke, ini tadi sebelumnya sudah saya setting. Mohon maaf ya. Ini namanya pakai MA. Di sini ada MA. Saya hapus dulu biar lebih mudah sama teman-teman yang aplikasi ini ya. Karena saya kemarin dapat informasi dari Pak Zaki, teman-teman kebanyakan MBS ya ini ya, meskipun ada yang AKS ya. Yang penting teman-teman bisa ngaplikasiin MA ini dulu, support sama resisten, oke? Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang chart ya. Nah, ini bentuk-bentuk chartnya. Kita yang pertama di aplikasi Yahoo ini, kita setting dulu. Yang pertama pilih candle, oke? Kita pilih candle dulu. Terus di sini intervalnya kita pilih. Ini terserah teman-teman ya, kalau trading biasanya bisa menitan, tapi saya pilih yang harian aja. Jadi satu candle yang warna hijau ini atau merah ini itu mengartikan durasi selama 1 hari. Nah, kita set biar enak. Kita buat 3 bulan. Nah, ini contoh chart ENRG selama 3 bulan. Itu bentuknya kayak gini nih di hadapan teman-teman sekalian. Nah, ini jangan kaget dulu ya. Ini ada ENRG chart selama 3 bulan dengan interval satunya ini 1 harian ya, intervalnya harian dengan bentuk candle. Oke, sampai sini ada yang bingung? Nggak ada yang bingung ya, insya Allah ya. Oke, ini ada gambaran tanggal-tanggal di bawahnya nunjukin tanggalnya. Ini Oktober. Jadi nih, kalau teman-teman ingat kemarin, kalau muncul candle doji, dia pembalikan, ya kan? Nah, ini juga nih sama nih. Ada muncul doji, pembalikan. Ini muncul doji, pembalikan. Ini muncul reversal lagi. Ini, nah, sampai gitu ya, teman-teman bisa cek sendiri-sendiri. Oke, sekarang kita langsung ke indikator. Di sini teman-teman pilih moving average. Kelihatan ya moving average ya. Kalian klik dulu. Klik. Sudah. Sampai sini, ketika klik moving average ini kalian akan membentuk sebuah garis pola. Jadi pola selama pilih waktunya. Kalau kalian pilih 5, itu berarti selama 1 minggu. Kan 5 hari kerja, ya apa enggak? 1 minggu, bursa buka selama 5 hari. Maka kalau kalian pilih 5, berarti itu adalah cerminan pola garis harga selama 1 minggu. Nah, berikutnya, kalau kalian pilih 20, 1 bulan ada 20 hari kerja. Jadi kalau misalnya 20 itu diartikan sebagai selama 1 bulan. Kalau kalian buat 50, ini kita singkat aja mungkin sebagai gambaran selama 3 bulan. Oke? Nah, kita mulai dari yang 3 bulan dulu. Kita gambar. Pilih warnanya terserah kalian. Ini monggo, mau pink kayak apa kayak terserah. Nah, kalau saya pilih warna merah. Oke? Selama 3 bulan, 50 saya cerminkan dengan warna merah. Terbentuklah di layar teman-teman warna merah. Sudah terlihat ya? Selanjutnya kita tambahin lagi, moving average lagi. Jadi paling nggak butuh 3 garis, 3 warna. Berikutnya, 3 bulan sudah. Bagaimana dengan cerminan selama 1 bulan? Nah, ini katakanlah saya bikin warna kuning. Ya, sekarang sudah muncul garis baru yang warna kuning. Selanjutnya, pilih yang selama 5 hari. Jadi kebiasaan saya itu 1 minggu, 1 bulan, sama 3 bulan. Saya pilih warna hijau. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin, ini warna hijau, kuning, merah. Jadi sama aja kayak kalian lagi di bangjo ya. Kalau hijau berarti gas, jalan. Kalau kuning hati-hati. Kalau merah stop dulu. Saya analogikannya gitu. Tapi nggak usah dipatenkan ya. Oke, ini gambaran selama 3 bulan. Yang harus teman-teman perhatikan di mana? Oke, boleh minta perhatian teman-teman sekalian ya. Sekarang saya minta tolong dijawab. Garis gambaran selama 1 minggu itu ternyata akan menjadi lebih rendah dibandingkan garis pergerakan selama 1 bulan. Jadi nih harga selama rentang 1 minggu ini ternyata jadi lebih turun nih dibandingkan harga selama 1 bulan. Bahkan sehingga menyebabkan harganya naik atau turun menurut teman-teman. Lihat di sini garis warna hijau dia turun bersilangan sama garis warna kuning. Yang kuning tadi kan selama 1 bulan. Jadi harganya naik atau turun teman-teman? Kalau ketemu garis, ini harganya naik atau turun? Boleh dijawab?
Oke, Mas Abdul Fatah. Tadi energi ya, Mas Abdul ya. Oke, Iya, Mas. Mas Abdul, ini ada garis warna hijau nih, dia silang sama kuning. Ternyata yang hijau turun menyilang ke bawah. Terus ternyata di sini didapatin harganya jadi turun ke bawah ya nih ya. Warna merah di atas, ini turun. Ini juga turun ke bawah. Berarti artinya gimana Mas Abdul? Kalau garis itu nembus ke bawah. Downtrend, Mas. Downtrend ya, jadi turun ya harganya ya. Oke, begitu juga sebaliknya. Nah, ketika warna hijau, ternyata berhasil menembus yang warna merah. Nah, ini naik ke atas, jadi sehingga muncul tren baru. Berarti sudah mulai tren naik atau turun, Mas Abdul? Naik, Mas. Naik ya, oke. Di sini teman-teman yang lain bisa nangkep fungsi dari garis MA. Garis MA ini fungsinya ketika ada persilangan garis, ini ya, garis selama 1 minggu, dia bisa menyilang ke atas, melewatin garis warna merah yang selama 3 bulan, maupun yang selama 1 bulan, maka dia akan membentuk sebuah pola naik ke atas. Nah, di sini biasanya kapan kalian harus beli saham? Nah, bayangin kalau kalian sudah nemuin garis kayak gini, kalian sudah muncul candle-nya, sudah tahu hijaunya di sini, dia bersilangan, maka disarankan signal beli ada di sini. Nah, katakanlah di sini ya, harga close-nya di berapa nih? Harga close-nya di harga 260. Dalam hal ini, jadi dikalikan 100 lot. Oke, berarti berapa tuh? 26.000 ya satu lotnya. Bayangin 26.000 kalian beli, terus kalian hold dari bulan September sampai ke titik sekarang November ya. Berarti kalian sudah untung berapa rupiah? 37.800 dikurangin berapa nih tadi? 26.000. Lumayan 10.000. Bayangin kalau kalian belinya banyak lot. Oke, sampai di sini ada yang bingung? Ada yang bingung nggak? Garis MA nih. Ada mungkin coba saham yang lain. Oke, ini ENRG ya. ENRG polanya masih hijaunya di atas langit. Jadi ini kemungkinan ke depan masih uptrend. Jadi tinggal ditunggu saja. Baru naik-naiknya ya. Wih. Siapa yang udah beli nih? Yang di bulan Februari ini untung besar nih berarti nih. Oke, berarti sektor energi memang baru naik-naiknya ya teman-teman ya. Di sini baru naik-naiknya, tapi sangat disarankan ini posisi ditunggu dulu. Nanti kalian takutnya anjlok ke bawah harganya. Oke, ada yang mau coba saham yang lain? Ini ENRG udah. Bumi, Pak. Apa? Bumi. Rum. Nah, bumi. Saham bumi. Bumi. Wah, ini yang sempat dulu ini ya. Oke, bumi. Wih, 170. Ini emang ya, nyari yang merakyat ya. Harganya 17.300 satu lotnya. Mbak Isna beli bumi. Wah, rahasia ya. Oke. Bumi. Wah, ini bumi nih. Bumi, ya chartnya udah kelihatan teman-teman. Jadi kalau Yahoo Finance ini, kalau kalian sudah nge-play pertama kali tadi, 5, 20, 50, dia garisnya akan tetap tersimpan. Kalian tinggal ganti-ganti kode sahamnya aja. Oke, kita buka tren selama 1 tahun. Oke, ternyata bumi ini selama 1 tahun landai-landai aja, tiba-tiba di bulan Juli dia naik. Oke, sekarang teman-teman kalau kenapa dia naik, itu bisa cari di berita ya. Kalian bisa searching. Oke, wah asik nih, ada backsound-nya. Oke, kalau teman-teman perhatiin, di bulan Juni menuju Juli dia naik ke atas. Di sini ada garis hijau, dia melewatin garis merah ya. Di sini, kita zoom aja di sini. Kita buat selama 3 bulan terakhir. Oke, bumi selama 3 bulan terakhir. Di sini ada garis perpotongan ya, sempat turun. Ketika hijau menembus garis warna kuning, dan ternyata hijaunya juga menembus warna merah, berarti adalah sebuah konfirmasi harga jatuh ke bawah. Jadi kalau teman-teman udah ketemu nih garisnya kayak gini nih,
Dah, itu berarti harganya habis ini turun. Jangan shock, jangan kaget. Gitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya nih. Kalau teman-teman udah ketemu nih garis persilangan, hijaunya kok positif nih. Lebih dari angka merah yang selama 3 bulan. Dan juga warna kuning yang selama 1 bulan, maka harinya bakal naik. Tapi tunggu, jangan buru-buru. Nah, inilah perannya sebuah analisis teknikal. Ini nentuin kapan kalian mau beli, kapan kalian mau keluar. Nah, ini harus berhati-hati nih. Di sini hijaunya udah mulai tanda-tanda mau nyentuh warna ini nih. Nah, nih. Udah mau nyentuh warna kuning lagi nih ke bawah nih. Ini harus hati-hati. Jadi harus dilihat lagi yang sudah hot sahamnya Bumi, yang udah untung, ya siap-siap dulu. Kira-kira nih bakal jatuh apa enggak. Nah, biasanya akan ada indikator penolong. Nanti ada MACD, ada stokastik. Ya, kita pakai MA dulu hari ini. Oke. Ini grafik Bumi selama 3 bulan. Ini kalau 6 bulannya, kalau kalian udah invest di sini ya, ini pertama kali warna hijau nyentuh merah dan kuning di sini nih. Jadi kalau kalian udah investasi kemarin nemu sinyalnya di sini di bulan Juni, kalian otomatis sudah untung sampai sini ya. Ini udah untung. Nah, ini yang disampaikan siklus tadi. Ada siklus euforia. Wah, untung, untung, untung. Nah, kalau kalian greedy atau agak serakah ya, sorry ya, berharap tinggi terus tiba-tiba kok luput nggak dicek. Nah, dia langsung anjlok ke bawahnya. Tiba-tiba dia udah ada konfirmasi. Nah, akhirnya sahamnya jatuh ke bawah. Nah, ini mungkin naik lagi tapi belum setinggi yang ini ya. Belum setinggi yang kemarin. Jadi di sini teman-teman sekali lagi makanya ada tipe-tipe orang dalam berinvestasi. Ada seorang investor, ada seorang trader. Kalau trader ya konsekuensinya ya biasanya sering ngeliatin chart. Ada yang sering mantau tiap hari, ada yang mungkin per sesi, ada yang bahkan mantengin per menit. Itu balik ke orangnya masing-masing. Oke, ini saham Isna. Nah, menurut Mbak Isna kemarin ada investasi nggak ke Bumi? Beli nggak Mbak Isna? Atau mungkin kepo aja ya? Beli Bumi, Pak. Ya, beli ya? Iya. Nah, jadi nih beli di mana nih? Posisi bulan apa belinya? September, Oktober, atau November? Kemarin belinya kapan Mbak Isna? Kalau boleh tahu. Nah, kita sharing-sharing aja. Nggak terlalu saklek. Oktober kayak Mbak. Oktober ya. Berarti di sini ya. Oh, berarti mungkin kemarin udah nganalisis hijau di sini kali ya. Jadi terus langsung beli nih. Ya ini berarti persiapan Mbak. Kalau misalnya nanti warna hijaunya nembus warna kuning ke bawah ya berarti harga mau turun. Ya hati-hati aja ya. Tapi nggak, ini bukan adjust kalau bakal turun harganya enggak. Ini belum dicek sama indikator yang lain. Jadi di sini MA itu buat nunjukin aja kalau Mbak Isna nanti mau beli lagi, cek lagi kapan nih ada simbol signal bagus. Nah, itu yang pertama ya. Aja. Oke, berikutnya ada saham apa lagi? Kemarin ada yang beli saham apa nih? Bisa chat atau ada yang mau ngomong mau request saham apa nih? Saham IPPC. ITPC. IPPC. IPPC. Oke. Kok nggak ada I? IP? Atau C? C nggak ada, Mbak? IPCC. Maaf. IPCC. IPCC ya. Oke, IPCC. Indonesia apa nih? Indonesia Kendaraan Terminal. Wah, nih. Oke, kita coba ya, cek ya. Wih, baru naik. Oke, terlihat ya Mbak. Sevria ya? Iya. Sevria. Wih, baru. Weh, nemu jackpot ya? Iya itu makanya mau tanya itu. Ini Ini baru tuh naik-naik. turun apa enggak gitu.
Kalau ini sih, kalau kita berbicara sekarang ya, kalau kita bicara sekarang nih, sorry, saya coba cek dulu ya Mbak ya. Ini kalau kita berbicara sekarang ya, ini kita buat 1 bulan aja nih, biar kelihatan. Kalau bicara sekarang sih kayaknya masih aman-aman aja nih. Apalagi dia udah nyentuh nih kebiasaan selama 3 bulan. Bayangin harga selama 3 bulan aja udah dilewatin sama dia. Ini trennya masih naik nih, mau naik-naiknya. Biasanya sih kalau nemu yang grafik-grafik kayak gini nih malah pada mau beli biasanya. Tapi ya nggak ada salahnya buat jaga-jaga ya. Kita cek dulu nih selama setahun kayak gimana dia. Oh, oke. Ini selama 1 tahun grafiknya teman-teman sekalian juga bisa lihat ya. Di sini dia memang sempat uptrend, terus di sini dia sempat downtrend nih, kayaknya pembalikannya ada something nih, besar banget nih soalnya. Mungkin Mbak Stefria sebelum beli di bulan November ini jenengan ada lihat berita nggak? Ini saham lagi ngapain gitu? Atau mungkin kita coba kepo ya. Ini soalnya nih pas nih waktunya nih. Kalau kalian beli kemarin di 500 ini langsung untung nih dalam waktu sehari apa 2 hari nih ya. Langsung untung. Kemarin Mbak Stefria belinya kapan? Belum beli sih, Kak. Soalnya itu saya lihat punya teman saya gitu. Punya lihat teman tiba-tiba kok udah gini gitu ya. Oke, ini sih udah naik ya. Ini terus terang udah naik nih, tinggi banget nih. Ini juga garis selama 1 bulan udah mau nembus yang ini hitungannya udah harganya udah mau naik. Nah ini harus hati-hati. Tapi kita cek dulu bentar ya. Takutnya, wih, ngeri ya. Sorry, jadi gini. Dia dalam durasi waktu ini ya, bisa dibilang sebentar nih dia langsung hijaunya permintaannya besar sekali nih. Ini kemungkinan besar ada beberapa kemungkinan. Kalau Mbak Sevia pengen aman, di iPod itu dia ada aplikasi yang bisa ngecek brokernya. Jadi brokernya jangan-jangan nih dari luar negeri baru pada beli nih, atau mungkin dari yang lokalan, domestik juga beli. Nah ini yang pasti cerminan pasar sekarang itu baru banyak yang beli, dan yang ngejual tuh mungkin sudah sedikit. Nah ini makanya harganya baru tinggi-tingginya. Tapi kalau misalnya dicek, ini sih bayangin aja ya, di tahun 2000, saya bikin 5 tahun. Oke. Oh, oke. Jadi gini, Mbak Sevria, dulu dia sempat nyentuh di harga segini nih, 1590 ya. Terus dia sempat jatuh-jatuhnya, dan kemudian mulai naik ya, ini hijau naik. Jadi emang sekarang ini kayaknya lagi di posisi sideways. Cuma nih kalau misalnya nanti kemungkinan kalau dia kita garis titik titik ini ya, kalau kita bikin garis nanti, ini ada 1, 2, 3 lembah. Ini kalau dia berhasil tembus ke atas, kemungkinan berarti dia nggak menutup kemungkinan bakal menyentuh harga yang di sini, yang dulu pernah terjadi di sini. Tapi itu disclaimer on ya, karena ini kan cuma cerminan harga selama berapa nih, 5 tahun terakhir ya. Jadi dulu pernah nih, dia nyentuh di harga-harga tinggi ya, 1400-an. Nah ini kayaknya mungkin ada harga pembalikan, ditunggu aja, amannya ditunggu. Tapi kalau kalian lihat selama 1 minggu ini trennya baru naik, dan kayaknya kalau mau turun masih jauh Mbak Sevria. Jadi kalau turun ya mungkin kita lihat minggu depan. Kalau dia masih naik lagi ya berarti sinyal yang saat ini, yang hijau yang ini, berarti sebagai tanda kalau harganya sebagai pemicu naik ke atas. Itu ya. Jadi kemungkinan harga minggu depan masih naik. Tapi kalau mau beli ya berarti koceknya ya lumayan ya. Sudah naik soalnya. Oke, itu Mbak Sevia. Di sini Iya, cara Kak. paling gampang nih ya, kalau kalian mau analisis simpel, Mbak Sevia lihat aja yang hijaunya kalau udah nyentuh yang nembus kuning, nembus merah, berarti ya udah habis itu harganya naik ke atas. Begitu sebaliknya ya. Mungkin ada saham yang lain. Ini kalau pengen lebih valid, Mbak Safria bisa cari informasi, nanti diketikkan aja kira-kira kodenya IPCC itu ada apa di bulan November ini. Nah, bisa jadi biasanya ada animo tuh, mungkin dia labanya untung, atau mungkin ada yang investor dari luar yang masuk. Nah, itu bisa kalian cari informasinya, karena biasanya karena ada informasi tertentu, makanya kemudian harga saham itu tiba-tiba naik.
Apalagi yang IPCC ini tiba-tiba melejit ya, langsung tinggi. Oke, ada yang lain? Sido, Pak. Apa nih? Oh, ini ada Antam, Sido, Wood. Oke, kita coba satu-satu ya. Sampai di sini teman-teman bisa memahami MA ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa ya, kita coba ke Antam. Tadi ada request Antam, habis ini Sido ya. Oke, Antam. Wih, baru naik nih Antam. Oke, sebelum saya masuk ke Antam, ada sedikit cerita tentang Antam. Antam ini kemarin di COVID tuh, baru naik ya. Sempet jadi primadona juga ya. Antam bareng sama Bris. Dulu saya juga beli Bris kala itu. Nah, ini dia. Sorry, kita buka dulu ya. Ya, oke. Antam, kita set dulu selama 5 tahun. Gimana sih chartnya selama 5 tahun? Oke. 5 tahun nih dari tahun 2018 dia slow down aja nih. Bisa dibilang ini sideways ya. Santai, santuy dia. Tiba-tiba ini di COVID-19, 19, 20 ya. 20 naik ke atas, tiba-tiba dia langsung merajalela tahun 2021. Tepatnya. Di sini Mas siapa ya ini yang minta Antam tadi? Mas atau Mbak ya? Mas Rohmat ya. Mas Rohmat ada Mas Rohmat? Oke, Mas Rohmat. Nah, di sini dia nih pernah di tahun 2020 ya. Oke. Nah, di sini ya, dia nyentuh nih, hijaunya nembus warna kuning, nembus lagi warna merah. Nah, di sini dia langsung melejitnya tingginya nggak karuan. Jadi yang dulu pernah beli di harga-harga sini ya, yang pertama kali garis konfirmasi, ini jackpot sih. Beli di harga 600 ya. Kalau 600 berarti 60.000. 60.000 jadi berapa nih di sini? 60.000 jadi 312.000. Berarti untungnya 240.000. Bayangin kalau beli 10 lot. 2.400.000. Wih, keren ya. Oke, bagaimana cerminan harga sekarang? Teman-teman mungkin sudah dengar berita, Antam sempat ada gugatan, kalah ya. Berapa kali mungkin itu yang bikin beberapa kali anjlok ke bawah nih ya, turun ke bawah, tapi dia masih settle sampai sekarang. Oke, kita langsung coba cerminan. Ini cerminan 5 tahun, polanya dulu sideways, ini udah naik, dia udah punya lantai dan atap yang baru ya. Ini punya atap yang baru atau resisten yang baru di sini. Ini juga punya support yang baru, kalau nyentuh dia bakal balik. Nah, ini juga bisa jadi kalau nyentuh di sini dia bakal balik ke atas, tapi ini terminal 5 tahun. Kita coba year to date sampai sekarang. Oke, ternyata lebih detail lagi. Year to date dia fluktuatif naik turun ya. Oke, kita cek di sini. Warna hijau nyentuh warna kuning naik ke atas, nyentuh lagi, ternyata baru banyak-banyaknya ya. Sini mulai turun, nyentuh ke bawah, turun lagi. Ini juga sama naik, tapi dia ternyata malah jatuh turun ke bawah. Nah, ini yang harus dihati-hati ya. Yang IPCC tadi khawatirnya kayak gini Mbak Sevira nih. Dia nih memang naik ke atas ya, nyentuh, tapi habis itu dia langsung jatuh lagi. Nah, ini yang harus hati-hati. Nah, ini hijau, nyentuh kuning, naik ke atas lagi. Sama, kita langsung skip aja ke sekarang. Ini nggak kelihatan ya, karena nggak kelihatan kita detailin. Kita lihat selama 3 bulan. Nah, semakin terlihat. Oke. Antam, Mas siapa tadi? Mas Rohmat. Mas Rohmat, kalau dalam waktu 1 bulan ternyata nih dia udah nyentuh nih, yang hijau udah naik ke yang kuning. Kemungkinan harganya naik, sudah ada konfirmasi ya di sini ya. Nah, ini ada kemungkinan dia bahkan naik ke atas lagi, tapi ditunggu dulu. Hati-hati. Ini harus ada indikator yang lain, nggak cuma MA. Jadi buat konfirmasi lebih detail, mungkin minggu depan ya, biar lebih enak ya. Minggu depan mungkin nanti kita ada indikator baru, namanya ada MACD, terus juga ada RSI, CCI, sama nanti mungkin stokastik boleh. Tapi stokastik itu kayak cenayang, dia duluan kan. Kalau MACD dia terlambat. Oke, informasi sementara untuk saham Antam, kalau teman-teman bisa lihat ya, ini warna hijau nyentuh lebih tinggi daripada garis warna kuning, berarti harga bakal naik di sini ya. Nah, ini bisa jadi ritmenya habis ini bakal naik ke atas, tapi jangan dijadikan patokan, tetap harus hati-hati, tunggu minggu depan bakal kayak gimana. Karena biasanya kalau mau nunggu timing yang pas,
itu emang ada waktunya. Nah, contoh kayak gini ya, khawatirnya kayak gini nih. Dia nyentuh, ya naik, bener naik. Tapi habis itu paling jedanya berapa hari nih? Paling 2 minggu ya. Dia jatuh lagi ke bawah. Nah, sampai sekarang. Nah, ini juga sama. Kita cek aja nanti lebih detail. Ini karena materinya baru MA, ini kalau baca satu indikator aja. Nah, amannya itu ada indikator lain yang melengkapi. Jadi teman-teman lebih enak nantinya. Oke, itu yang Antam. Kita ke Sido ya. Tadi Mas Maulana ya. Oke, Sido. Ada yang beli Sido? Mas Maulana beli Sido? Oke, Mas Maulana. Ada Mas Maulana? Mana nih Mas Maulana? Iya, Pak. Oke, Mas Maulana beli Sido, Mas? Atau mau beli? Iya, beli Sido. Oh, udah beli Udah di bulan kemarin. bulan kemarin. Startnya. Oh, baru naik ya? Tapi kok dia santai-santai aja nih. Nah, oke, karena chartnya landai banget nih, Sidonya nih. Oke, kita cek 1 bulan terakhir ya. Oke, 1 bulan terakhir Mas Maulana. Nih, garis hijaunya nyentuh ya. Ke atas, jadi harga emang baru naik. Nah, ini hati-hati. Nah, ini muncul doji. Bisa jadi besok naik. Bisa jadi hati-hati. Oke, di sini Mas, untuk sementara dia emang udah ngelebihin selama 3 bulan ya. Jadi mungkin harganya masih bisa naik ke atas nih kalau cerminan selama 1 bulan. Kalau 3 bulan nggak kelihatan. Kita cek 5 hari. Wah, baru naik-naiknya ya ternyata kalau 5 hari ya. Nah ini 1 bulan dia emang baru naik nih Mas Maulana ya. Kemarin beli di mana Mas? Bulan apa jangan-jangan pas ini? Belinya tanggal berapa kemarin? Tanggal 18-an? Atau udah lama ya? Oke, Mas Maulana. Ada Mas Maulana? Iya, Pak. Jangan beli kapan Mas? Eh, waktu kemarin di apa? Itu kemarin. Bukan kemarin ya berarti ya? Oh berarti ini baru naik-naiknya ya? Di Ini harga udah 68. konfirmasi naik Mas. Oke. Nah, ini buat informasi teman-teman ya, buat jaga-jaga, kalau beli saham jangan satu saham, biar aman. Jadi misal ada satu yang turun, ada satu yang naik, jadi buat nge-backup keuntungan kalian. Kalau misalnya ada yang loss, ada yang gain. Jadi buat imbang ini untuk sementara, di sini ada garis hijau naik ya, jadi kondisi masih bakal naik harganya, cuman ini kok juga harus waspada, ini kok dia mulai menandakan tanda-tanda mau turun. Tapi masih belum, kita tunggu aja. Mungkin sambil nyimak berita Mas, kalau misalnya Sido masih positif, ya berarti masih aman lah kalau mau diinvestasikan ya. Wih, di kolom chat tambah lagi, oke. Gitu Mas Maulana, Mbak Febri ya nih ya? Atau ada yang mau request? Ada Wood, Febri Putri, ada. Ini yang kemarin nyanyi ya? Oh Febri ya, Febri. Ada Mbak Febri? Mbak Febrinya di mana Mbak Febrinya? Ada? Febri Putri? Nggak ada. Mbak Oka? Oka Putra ada Mbak Oka Putra? Hadir Mas, hadir. Oka, oh Mas ya, Mas Oka Putra, CAMP. Mas udah beli Mas? Kenapa Mas? Udah beli? Udah. Udah. Oh, Anda penggemar es krim Campina ya? Oke, woi murah ya. Barat cuma 29.000 bisa beli. Oke, Mas Oka. Sorry, dear.
Oh, oke. Oke, Mas Oka, ini grafiknya punya Mas Oka ya. Di sini bisa kelihatan nih bareng-bareng ya. Di sini posisi dia masih di 6 bulan terakhir, masih landai-landai santuy aja. Kemarin beli bulan apa, Mas? November, Oktober? Oktober. Oktober ya, berarti di sini ya, Oktober ya. Kita cek 3 bulan terakhir. Di Oktober. Oke. Weh, di sini ada nih, garis perpotongan naik ke atas nih. Jangan-jangan belinya di sini nih, Oktobernya nih. Dulu beli berapa? 27.000. Oke, kalau 27.000 udah untung ya, udah naik ke atas ya. Tapi Mas Oka harus dicek lagi. Ini kan ada titik supportnya ya, sama resistennya nih, hati-hati. Ini kayaknya dia udah mulai, ini sempat naik, jatuh ke bawah. Nah ini bisa dibilang nih, dia turun naik. Nah, ini tunggu lagi ya. Di sini posisi nih hijaunya udah di atas sih, jadi harganya masih aman. Cuman dicek lagi berita-beritanya, apalagi nih yang mengkhawatirkan nih muncul doji ya kalau di sini ya. Bisa jadi dia pembalikan turun ke bawah. Nah ini hati-hati aja. Cuman kalau pengen aman, Mas Oka sambil cari berita, kira-kira dia bakal informasi naik atau turun. Ini ya, ada dojinya Mas, hati-hati. Oke, Mas Oka ada yang lain selain Campina? Nggak ada ya, cuman beli di Campina ya. Campina ini salah satu es krim ya, saingannya Wos. Oke, itu Mas Oka masih, ini kebanyakan kalau saya lihat kan teman-teman beli pas lagi pada naik-naik ya. Keren-keren ya teman-teman. Wih, di kolom chat banyak. Mbak Adisa ada, Mbak Adisa, Adisa Oktaviani. Ada nggak Mbak Adisa? Kalau nggak ada kita skip nih. Mbak Adisa ada. Saya juga penasaran nih, coba ya ke Goto ya. Kayaknya agak, ada yang beli Goto di sini. Mas Andri beli Goto. Banyak teman-teman yang beli, beli ya. Wih, dia set wis ya, nggak ada perubahan. Wih, habis loss Mas, habis rugi ya. Iya. Iya. eh ini ya, jadi di sini kalau Mas belinya di belinya bulan apa? Bulan Agustus, Oktober juga. Iya. Oke, jadi Mas mungkin di bulan Oktober ini ya belinya ya. Nah, ketika beli jenengan kan kalau misalnya pakai MA ini bisa jenengan lihat ya. Di sini warna hijaunya yang harga mingguan masih belum nyentuh Mas. Belum nyentuh warna kuningnya nih. Jadi kalau jenengan sebenarnya kalau pengen aman belinya itu, nah ini ada tanda-tanda positif nih Mas jenengan. Nah, ini ada nih, mau ada pembalikan nih kayaknya. Kalau misalnya warna garis itu nanti ke kuning nih, mungkin rekomendasinya bisa dibeli tuh Goto Mas. Ada kemungkinan dia bakal naik. Cuman untuk saat ini dia masih bertahan ya. Ini udah ada belokan nih. Berharap aja habis ini belokan ini bakal naik ke atas, nyentuh ke atas. Nah, di situ sebenarnya timing gimana jenengan bisa apa namanya nambah saham lagi supaya nanti bisa ngasih kayak perbandingan. Jadi misalnya dulu belinya 27.000 nih. Terus kan jenengan beli lagi katakanlah di harga 20.000. Nah, 27.000 tambah 20.000 kalau ditambah kan berapa tuh? 47 ya. 47 dibagi 2. Berarti jenengan belinya di harga 23.500. Nah, kalau jenengan belinya lagi tambah, jadi kayak kalian bisa nge-average harga kalian lebih low lagi. Jadi beli saham itu bisa buat average-nya. Jadi harga rata-rata ya Mas Andri ya. Jadi nanti kalau misalnya jenengan katakanlah nambah saham lagi di sini, ya nanti kalau bisa kita cek dulu ya bener ya. Jangan ini harga terendah atau gimana nih. Oke Mas Andri, kita cek bareng-bareng ya. Oke, oh ternyata dia baru mulai buka. Oh baru IPO kemarin ya. Tahun ini ya IPO ya. Baru Iya, buka. baru tahun ini IPO-nya. IPO-nya baru tahun ini ya, oke. Karena tahun ini ya, dia sekali buka terus langsung anjlok.
Bukan langsung anjlok. Ya, ini kebiasaan ya. Ini disclaimer on. Ini juga biasanya saya sama teman-teman ya. Kalau ada yang kenal, tahu Mas Alan? Ada yang kenal Mas Alan? Belum pernah ya? Mungkin Mas Akbar tahu Mas Alan? Belum ya? Itu biasanya ya, kita kalau anak-anak ini berhati-hati dengan saham yang IPO. Biasanya kalau ada yang diterbangin, ada yang sudah dijatuhin. Gitu ya. Nah, ini dia sempat di harga berapa nih dulu nih? 240 ya. Nah, ini nampaknya kalian harus berbahagia nih. Harganya hampir menyentuh pola yang bulan Mei ya. Bisa jadi naik nih, Mas. Bisa jadi naik nih. Ya, berharapnya naik ya. Akan terulang pola yang ini nih. Bakal naik lagi nih ke atas nih. Belajaran nggak jadi. Itu Mbak Ucok. Iya, apa enggak? Oke. Oke, Mas Andri, ini mungkin ditahan lagi, mungkin minggu depan bisa dicek lagi. Dan Mas Andri coba cek nanti apa namanya berita-beritanya si Goto. Kira-kira lagi ada kabar bahagia apa nih kok mulai menandakan tanda-tanda mau naik. Nah, syukur-syukur kalau hijaunya udah nembus warna kuning ya. Bisa jadi konfirmasi ya bahagianya kalau bisa nyentuhin ini, bisa naik lagi nih. Itu ya, Mas Andri ya. Tapi untuk sementara nih masih jatuh, mungkin sebagai pelajaran aja Mas, waktu beli mungkin dicek dulu, jangan langsung beli. Oke. Oke, yang lain siapa nih? Ini Mbak Suci, ada Mbak Suci? Suci Samsyah. Ada, Pak. Ada. Mbak Suci beli Aisyah? Iya, Pak. Oh, beli ya. Bulan apa belinya? Jangan-jangan anu nih, semuanya belinya bulan Oktober nih. Iya, bulan Oktober. Oh, barang-barang itu ya yang sama iPad ya? Iya, kemarin itu. Oke. Kita cek ya. Wow. Oke. Selama 1 tahun terakhir, dia masih trennya ini turun ya, turun ke bawah ya. Oh, ini mulai mau naik uptrend ya nih ya, posisi. Oke, Mbak Suci, belinya di Oktober pas tinggi-tingginya ini, Mbak. Iya, Pak. Oke, pas mungkin sambil kepo nggak ada berita apa nih kok harganya jadi turun? Ada kepo nggak beritanya? Mungkin sebelum beli, Mbak Suci pertimbangannya apa nih? Mungkin karena sahamnya terkenal. Temen udah beli itu. Eh, Lihat juga sebelumnya juga lihat chartnya, eh. tapi kayaknya Oh sempat iya. naik kan, Pak. Saya pikir nanti kayaknya naik lagi deh, Iya. jadi belum kejual. Oke. Nah, ini emang hati-hati ya, Mbak. Jadi emang kadang-kadang kita cara paling gampang ya, ini tips tapi nggak jadi. Bisa jadi yang pertama, kalian tentukan sahamnya dulu. Misal Mbak Suci dan nentuin Aisyah. Waktu di Aisyah, dicek dulu indikatornya, katakanlah kita PMA ya, PMA nih. Nah, waktu di garis, dia mungkin nyentuh nih, udah nyentuh. Tapi ada cara paling simpel lagi. Kita ngelihat grafik doang. Nah, melihat grafik ya, ini selama 1 tahun terakhir. Ini caranya gampang, aneh sih sebenarnya. Kita cuma grafik. Oh, segini ini dan ternyata dia juga pernah jatuhnya di 138, naik pun bisa sampai ke harga 216. Cuman realistisnya kapan nih bisa nyentuh harga itu? Oh, yaudah realistis aja. Dia mungkin ada punya puncak tinggi lagi kapan? Nah nih, di sini kalau teman-teman perhatikan, ketika dia nyentuh garis, nih ya 100, harga 199 ya, kelihatan ya di Mbak Aisyah, Mbak Suci ya. Jadi nyentuh harga 199 dia mantul ke bawah. Nah, ini pernah nih terjadi di bulan berapa nih? Februari apa nih? 16 Februari ya 2022. Di harga itu dia turun ke bawah nih, sampai baliknya lagi baru di bulan Oktober ini, dan dia nyentuh, dia mantul ke bawah. Nah, ini jadi ini bisa dibilang tadi kalau udah nyentuh atapnya, dia bakal jatuh ke bawah. Nah, itu yang harus hati-hati nih kalau berdasarkan
selama 1 tahun. Tapi kita lihat sama 6 bulan. Oh, kalau 6 bulan dia beda nih capnya. Nah, di sini Mbak Suci ya. Mbak Suci, ini dia emang turun Mbak. Tapi ini Mbak lihat lagi aja nih ada positif ya. Ini dia hijaunya ada garis lengkung ke atas nih. Mau naik. Nah, Mbak beli di sini. Atau beli di harga berapa kemarin? Mbak Suci. Kalau saya belinya pas harga 19.000 Pak. Kalau teman 19.000 ke atas. 19.000 ya. Oke, berarti 19.000 itu pas tinggi-tingginya dong. Oke. Soalnya bingung Pak, itu kan ada segera ada suruh itu loh Pak. Oh, oke. Jadi gini Mbak, 19.000 ini emang biasanya ini euforia ya, bahasanya euforia karena memang paling tinggi di kita chat selama 3 bulan, memang harganya 19.000 itu paling tinggi. Nah, biasanya kita malah agak berjaga-jaga kalau posisi lagi tinggi gini, karena kadang-kadang bisa aja nih ada something terus habis itu kebalik, ada pembalikan harga. Nah, sini posisi sih untuk saat ini ya bisa dibilang emang turun, tapi nggak tahu kalau misalnya ini bisa balik lagi nyentuh kuning balik ke atas ya. Nah, ini amannya nanti coba kita minggu depan kita pakai analisis lagi, pakai tambahan analisis. Ini kan baru MA, ini cara paling gampang kita baca MA dulu. MA itu kalau misalnya dia nembus, berarti untuk saat ini harganya si Aisyah baru turun ya Mbak ya, baru udah berapa nih, 20.000 ya berarti ya. 20.000. Ada beli saham lain nggak selain Aisyah, Mbak Suci? Ada beli saham lain? Belum sih Pak. Belum ya. Baru beli Aisyah aja ya. Belum. Oke, untuk sementara berarti jaga-jaga dulu ya kalau mau di hot. Berdoanya naik nih. Karena kalau jangka panjang kan yang penting fundamentalnya bagus. Insya Allah Aisyah bagus ya perusahaannya ya. Nanti bisa sambil dicek lagi. Oke, itu Mbak Suci. Ini cuman bisa ya Mbak Suci baca MA-nya bisa ya. Kalau hijau nyentuh kuning ke bawah, nah berarti harganya emang bakal turun ke bawah. Nah terus apakah itu menandakan di situ juga waktunya ngejual? Jawabannya enggak juga. Kalau balik lagi ke tipenya Mbak Suci mau jadi seorang investor jangka panjang atau jangka pendek. Nah, kalau Mbak Suci investor jangka panjang, Mbak tinggal buka laporan keuangan atau, sorry, sebelumnya boleh saya tanya, Mas Akbar ada Mas Akbar? Ya, gimana Mas? Boleh tanya nggak? Udah diajarin stock screener nggak di IPOT? Kemarin dalam SPM udah Mas. Di SPM udah ya? Ya. Oke. Nah, jadi cara paling gampang Mbak Suci, jadi bisa juga Mbak Suci stock screener dulu. Kira-kira saham Aisyah tuh kayak gimana? Katakanlah fundamentalnya bagus. Jadi Mbak nggak perlu khawatir meskipun dia harganya naik atau turun. Gitu ya Mbak Suci ya. Nggak usah khawatir. Selama perusahaannya bagus, ditungguin aja. Saya terus terang investasi nggak main-main. Ada yang 2 tahun baru kerasa. Dulu waktu pertama kali beli, harganya merah semua. Berdarah-darah gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Itu buat pelajaran. Oke, itu. Oke, mungkin itu ada lagi yang mau tanya. Kalau nggak ada, kita gini ya teman-teman, saya minta tolong buat pertemuan minggu depan itu biar lebih asik. Nanti teman-teman bisa persiapan laptop atau bisa juga boleh pakai smartphone kalian masing-masing. Nanti bisa untuk buka. Kita pakai advance chart kalau misalnya pakai smartphone. Kalau pakai Lepi ya nanti kita bisa buka bareng-bareng pakai iPod. Sudah pada install iPod-nya di Lepi masing-masing? Insya Allah udah ya? Oke. Kalau sudah, alhamdulillah. Mungkin untuk hari ini itu dulu. Ya, yang belum nanti kita minggu depan aja. Ya. Ini juga thank you banget buat perhatian teman-teman sekalian ya. Ini udah sampai jam, nggak kerasa ya.
1,5 jam bersama teman-teman sekalian. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman sekalian yang sudah ikut ngobrol bareng-bareng tadi masalah saham ya. Tadi baru MA, tentu saya nggak bilang itu valid sepenuhnya. MA itu cuma salah satu indikator. Nah, untuk bisa menunjang MA masih ada indikator lain. Bahkan kalau kalian tingkatnya advance, kalian bakal beli namanya, di blog ya, robot. Nah, nanti ada robot dan kalian biasanya berbayar di situ. Tapi analisisnya luar biasa tajam. Oke, untuk hari ini pelajarannya kita cuma sampai MA. Terima kasih banyak buat perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak salah kata, khilaf yang kurang berkenan. Ya, teman-teman sekalian, ucapan yang kurang berkenan, minta ampun, minta ridho, minta halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Yusuf atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Langsung aja kita penutup karena dari tadi udah langsung diskusi bareng. Hadirin kepada peserta praktikum pasar modal, silakan untuk mengisi absensi link dulu yang dikirimkan di chat Zoom. Ya, demikianlah acara di pertemuan kali ini terkait materi analis teknikal. Mungkin ada kata-kata sepatah terakhir Mas Yusuf, closing statement-nya. Oke, karena masih COVID ya, jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Oke, siap. Mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampailah kita di penghujung acara praktikum pasar modal pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Yusuf yang sudah berkenan hadir dan memberikan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada peserta praktikum. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, baik perbuatan maupun perkataan. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Akbar ya. Ya, silakan Pak. Siap. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.